Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok Sistem Informasi Geografis kelas SIGB. Di sini kami akan mempresentasikan data spasial dari Kota Bandar Lampung yang telah kami buat menggunakan QGIS, di mana kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Ali Bangcoksono, dengan kedua rekan saya yaitu M. Ayustio Riswansyah dan juga Haris Ramadhani. Dalam permasalahan yang ada di kota pada zaman sekarang, maka perencanaan tata ruang kota yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara kondisi lingkungan dan penempatan fasilitas umum. Di kota Bandar Lampung, lokasi fasilitas seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan sekolah menengah atas negeri menunjukkan keterkaitan yang erat dengan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, kondisi geografis, risiko bencana, serta aksesibilitas dari transportasi. Kawasan-kawasan dengan populasi tinggi dan simpul transportasi utama, seperti Kedaton dan Tanjung Karang, cenderung menjadi lokasi strategis bagi fasilitas kesehatan dan pusat perdagangan, sehingga pemanfaatan ilmu informasi grafis sangat dibutuhkan untuk mendeteksi dan dapat dilakukan perencanaan penanganan untuk menanggulangi bencana tersebut. Sebagai contoh, lokasi geografis yang berdekatan dengan bibir pantai sangat rentan akan bencana tsunami yang akan banyak menelan korban. Jika terjadi secara tiba-tiba tanpa ada peringatan ke masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut. Selanjutnya, informasi tentang gedung-gedung seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan lain-lain sangat diperlukan masyarakat agar memudahkan akses kesehatan, keperluan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, dan pendidikan, dan lain-lain. Baik, di sini kami sudah mengumpulkan sumber-sumber data, yang mana sumber-sumber data ini kami jadikan sebagai referensi kami dalam menentukan map dari Kota Bandar Lampung, yang mana yang pertama itu ada BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BIG, Badan Informasi Geospasial, Lapak GIS, OpenStreetMap, Google Map, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ini kita masuk pada peta dasar wilayah, yaitu kita di sini menggunakan wilayah yang apa tuh diperintahkan, yaitu Kota Bandar Lampung, di mana di sini peta dasarnya di sini menampilkan legendanya itu sebagai berikut, yaitu ada rumah sakit, pusat perbelanjaan, sekolah, dan jenis jalan-jalan yang ada seperti jalan nasional, provinsi, nasional perluas atau penghubung, dan jalan kabupaten atau kota. Eh, Selanjutnya itu yaitu interpretasi hasil analisis. Next. Kondisi lingkungan wilayah Bandar Lampung untuk topologi dan iklimnya yaitu memiliki luas 197,22 km persegi yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Ketinggian wilayah bervariasi, mulai dari daratan rendah hingga berbukit yang mempengaruhi potensi bencana seperti tanah longsor. Untuk curah hujan cukup tinggi, terutama di musim penghujan yang meningkatkan risiko banjir di beberapa kawasan pesisir. Untuk kondisi demografinya, yaitu jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 1.166.066 jiwa dengan laju pertumbuhan 2,7% per tahun. Populasi didominasi oleh usia produktif yaitu 30 sampai 34 tahun yang menunjukkan dinamika ekonomi yang kuat. Kepadatan penduduk tertinggi
terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Bumi Waras, dan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Teluk Betung Barat. Untuk resiko bencana, di Kota Bandar Lampung memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap beberapa bencana seperti banjir, yaitu memiliki kerugian 610,77 miliar, luas terdampak yaitu 1.480 hektar, dan untuk tanah longsor yaitu kerugiannya mencapai 127,28 miliar, dan luas terdampaknya yaitu 1.021 hektar. Dan untuk curah ekstrim yaitu kerugiannya 748,31 miliar, dan yang terakhir yaitu kekeringan. Penduduk terpapar yaitu 939,195 jiwa. Next. Oke, selanjutnya di sini terdapat korelasi kondisi lingkungan dan lokasi fasilitas umum. Yang pertama itu korelasi dengan rumah sakit, yang di mana terdapat rumah sakit Advent yang terletak di Kedaton, berada di kawasan dengan kepadatan tinggi dan akses transportasi yang baik, menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan tersebut cenderung ditempatkan di daerah dengan populasi besar. Selanjutnya wilayah pesisir seperti Teluk Betung Selatan yang beresiko terhadap tsunami memiliki lebih sedikit rumah sakit besar yang dapat menjadi tantangan dalam kondisi darurat. Selanjutnya kawasan Tanjung Karang, Enggal, dan Kemiling menjadi pusat perdagangan utama yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan merupakan simpul transportasi utama, mendukung keberadaan pusat perbelanjaan seperti Sentra Plaza, Pasar Koga, dan lain-lain. Kemudian beberapa wilayah dengan potensi banjir seperti Waihalim, Sukarame memiliki aktivitas perdagangan tinggi yang memerlukan strategi untuk mitigasi banjir dan melindungi aset ekonomi tersebut. Selanjutnya korelasi dengan pusat sekolah, di mana sebagian besar sekolah menengah ke atas berlokasi di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Tanjung Karang Pusat, Kedaton, dan Raja Basa. Selanjutnya, sekolah di daerah Teluk Betung Barat lebih sedikit karena wilayahnya memiliki kepadatan penduduk yang rendah dan topografi yang berbukit yang dapat beresiko terhadap tanah longsor. Kemudian aksesibilitas terhadap sekolah juga dipengaruhi oleh trayek angkutan umum yang di mana beberapa wilayah masih belum terlayani dengan baik transportasi umum tersebut. Oke, selanjutnya jaringan jalan dan transportasi wilayah Bandar Lampung. Sistem transportasi di Kota Bandar Lampung yang pertama ada transportasi darat yang di mana stasiun utama di Kota Bandar Lampung yaitu Stasiun Tanjung Karang, kemudian transportasi laut yang mana Pelabuhan Bakauheni merupakan jalur utama transportasi laut yang menghubungkan Lampung dengan Pulau Jawa. Selanjutnya transportasi udara yang di mana terdapat di Bandara Raden Inten II yang melayani penerbangan dari bandara ke beberapa kota besar seperti Jakarta, Batam, dan Medan. Selanjutnya jaringan jalan dan transportasi di Kota Bandar Lampung. Jaringan jalan terlihat cukup komprehensif dan menghubungkan hampir semua kecamatan. Akses jalan utama banyak terkonsentrasi di pusat kota dan mengarah ke timur dan selatan, mendukung konektivitas antar wilayah, terutama menuju area pendidikan, niaga, dan rumah sakit. Selanjutnya, namun di daerah-daerah seperti Padang Cermin dan bagian barat Teluk Betung, memiliki akses jalan yang masih terbatas, dikarenakan kondisi geografis yang berupa perairan dan topografi yang menantang. Baik kesimpulan dan rekomendasi yang dapat kami berikan, yaitu dari data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografis atau SIG berperan penting dalam menyediakan informasi spasial yang membantu masyarakat dan pemerintah untuk memahami kondisi aktual di wilayah Kota Bandar Lampung. SIG memungkinkan visualisasi dan identifikasi lokasi fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan dan lain-lain. Yang dimana memperlihatkan sebuah simbol-simbol penting yang mempresentasikan kondisi lingkungan dan sosial di suatu wilayah tersebut. Melalui SIG, masyarakat dapat
mudah memahami distribusi fasilitas umum dan potensi risiko di lingkungannya di mana mereka tinggal. Informasi ini sangat berguna untuk mendeteksi kesenjangan layanan seperti daerah yang belum memiliki cukupan fasilitas kesehatan, wilayah dengan akses pendidikan yang terbatas, atau kawasan yang belum terlayani angkutan umum. Salah satu temuan penting adalah trayek angkutan umum yang belum menjangkau seluruh wilayah kota, yang berdampak langsung pada aksesibilitas ke sekolah dan rumah sakit, serta menciptakan kesenjangan layanan publik antar wilayah. Oleh karena itu, SIG dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data spesial, sehingga perbaikan fasilitas ataupun infrastruktur dapat dilakukan secara tepat, sasaran, efisien, dan adil bagi seluruh masyarakat. Kemudian rekomendasinya, dari data tersebut, pemerintah daerah perlu memanfaatkan SIG tersebut dalam perencanaan fasilitas umum dengan mempertimbangkan risiko lingkungan seperti banjir, tanah longsor, tsunami, agar pembangunan rumah sakit, sekolah, dan pusat layanan masyarakat dilakukan di lokasi yang aman, namun tetap strategis. SIG juga dapat digunakan untuk memetakan wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan seperti Teluk Betung Barat, serta membantu merancang pemerataan akses melalui pembangunan unit sekolah, terus penyediaan transportasi. Selain itu, perluasan trayek angkutan umum ke daerah yang belum terjangkau menjadi penting demi meningkatkan akses ke sekolah dan rumah sakit. Di kawasan rawan banjir seperti Waihalim, Sukarame, dan lain-lain, kemudian penguatan infrastruktur dan pemetaan titik genangan secara berkala yang harus dilakukan untuk melindungi aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, SIG sebaiknya dijadikan sebagai alat utama dalam pengambilan keputusan spasial yang berbasis data agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan. Baik, terima kasih atas pemaparan kami terkait dengan data spasial Kota Bandar Lampung. Harapannya ilmu yang kami dapatkan selama pembelajaran sistem informasi geografis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya bagaimana kita memanfaatkan fasilitas umum dan juga kewaspadaan terhadap bencana yang berkaitan dengan informasi geografis. Terima kasih dari kami. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.